202. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya.
dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya, dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal terburuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadarus kita malam ini sampai kepada ayat 206. Insya Allah minggu depan kita teruskan mulai ayat 210. Ibu bapak sekalian, jamaah ingkang dipun rahmati kalian Gusti Allah, pengaosan malam ini akan diisi karena ini minggu pertama di awal bulan ya, akan diisi oleh panjenenganipun Al Ustaz Bapak Kiai Haji Dr. Sumedi. Insya Allah ya tidak insya Allah beliau sudah ada di tengah-tengah kita ya. Alhamdulillah beliau sudah siap di hadapan di tengah-tengah kita. Nah, untuk itu kepada Al Ustaz semoga dipersilakan untuk mengisi materi ini ya kira-kira sampai jam 8:30 nanti gitu ya. Mau Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Hadirin hadirat rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama meneruskan niat kita bahwa kita hadir ke majlis ini adalah dalam rangka untuk memperdalam petunjuk wahyu untuk kita semua, dengan harapan kita bisa meningkatkan pemahaman kita, keyakinan kita yang pada kiranya akan membimbing amal sehari kita yang ujung-ujungnya ya, dengan kita bisa meningkatkan amal saleh kita akan bisa lebih bahagia ya, karena rasa bahagia itu perlu ditingkatkan terus selama kayak kita ya, selama hidup kita ini tidak ada batasan seberapa tinggi ya, seberapa besar kebahagiaan yang dicapai oleh seseorang ini.
walaupun sudah maksimal, ya maksimal itu belum berakhir, masih bisa ditingkatkan seterusnya. Sehingga kita tidak perlu kehabisan energi dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan kita, mulai dari pemahaman sampai kepada amal ya. Karena Allah dalam satu hadis ya, hadis qudsi ya, dikatakan siapa yang mendekat kepada aku sejengkal, jengkal itu sekilan ya, jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat kepada kita sedepak. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan lari. Itu mengandung arti bahwa ketika kita sudah memaksimalkan potensi yang ada, kok masih kurang, Allah akan segera menambahnya. Tapi kalau potensi yang ada ini tidak kita manfaatkan, kita mohon kepada Allah, Allah bisa berkomentar. Yang sudah diberikan aja belum dimanfaatkan, minta tambahan. Sehingga perlu kita maksimalkan dulu ya apa yang sudah pada diri kita ini untuk taat kepada Allah. Yang dalam pandangan Islam, taat kepada Allah sebenarnya hanya untuk kemanfaatan diri orang itu, bukan untuk Allah. Allah itu tak butuh apa-apa dari kita ini. Jadi kalau Allah menyuruh kita taat dengan berilmu, beramal saleh dan seterusnya ya, itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi 100% untuk kepentingan orang tersebut ini. Nah sehingga walaupun orang itu menjadi Abdullah, ya Abdul itu maknanya adalah budak ya. Walaupun orang itu menjadi budak Tuhan dan Tuhan menyuruh kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas, ya. Tapi semua manfaatnya bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita ini. Nah, oleh karena itu, kalau orang mengatakan bahwa sebaik-baik nama adalah Abdullah, ya, karena faktanya ketika orang menjadi hamba Allah yang maksimal, itu keuntungannya paling besar, ya paling besar. Nah, pada kesempatan kali marilah kita bersama-sama mempelajari bagaimana Al-Quran menunjuki kita, bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus bersikap dan bertindak. Ya. Karena dari waktu ke waktu itu semua bisa diisi dengan amal saleh, di mana amal saleh itu yang sebenarnya akan menjadi menjadi milik kita, menjadi bekal kita nanti di akhirat ini. Yang dalam satu hadis dikatakan bahwa orang kalau sudah meninggal dunia, kan lalu intinya dikubur ya, dikubur, diantar oleh keluarga, tetangga kanan kirinya ya, lalu dimasukkan dia ke dalam kuburan, kemudian dikubur, kemudian ditinggalkan. Nah, ketika di dalam kuburan dia sudah sendirian situ, itu lalu datang makhluk seperti manusia ini. Datang makhluk seperti manusia ini. Nah ternyata yang datang ini amat bergantung kepada baik buruknya amal orang tersebut. Nah ketika dia datang, kebetulan orang ini orang jelek, ya orang kafir karena tidak beriman, tidak ada masalah ini. Ini ternyata yang datang adalah orang yang wujudnya sangat buruk,
dan berbau busuk, buruk dan busuk. Ketika almarhum tadi yang baru dikubur itu dia bertanya, kau siapa? Dia jawab, aku adalah amalmu. Jadi ternyata setiap manusia yang hidup di dunia itu beramal, dan itu sedang ibarat orang wanita itu sedang mengandung dia ini, sedang mengandung yang nanti akan lahir ketika orang itu dikubur gitu. Dan lahirnya ini akan menjadi anak yang menyenangkan atau menyusahkan. Nah, ketika dia menjawab, aku adalah amalmu. Lu amal kok wujudnya kok seperti manusia ini, nah, gitu. Ya, aku adalah amalmu. Kemudian yang manusia tadi yang baru datang dia mengatakan, aku akan menemanimu sampai hari kiamat. Coba kalau orang mukanya buruk kemudian berbau busuk menjadi sahabat di alam kubur sampai hari kiamat. Pada hari kiamat itu masih lama sekali ya, masih lama sekali. Kalau perkiraan saya kiamat itu masih triliunan tahun yang akan datang, Pak. Lama sekali, walaupun zaman Rasulullah sudah diprediksi, Rasulullah itu sudah kira-kira waktu asar. Waktu asar dibandingkan dengan panjangnya pagi itu kan sudah hampir terbenam, kan? Sudah tinggal seperempatnya lah ya. Tapi persoalannya Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa dia sebagai pencipta seluruh makhluk itu dia mengatur dan mengaturnya dengan sangat rapi gitu, dengan sangat rapi ini. Nah, sehingga tidak mungkin Allah mengingkari janjinya bahwa dia tidak mengatur makhluk ciptaannya ini. Pasti dia akan mengatur sangat rapi sekali ini. Nah, oleh karena itu tentu masih sangat lama ya menurut perkiraan saya ini. Ya, perkiraan itu bisa salah bisa benar ya. Tapi perkiraan itu ya saya dasarkan dari ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis ini. Nah, mengapa dikatakan dekat? Kiamat ibaratnya zaman Rasulullah sudah waktu asar kok, lalu kiamat sudah dekat ini. Jangan patah itu begini. Satu ungkapan yang mengatakan bahwa kullu atin qarib. Ya, kullu atin artinya setiap sesuatu yang akan datang itu dekat. Jadi kalau orang mengatakan 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, itu dalam bahasa agama, dalam bahasa kata-kata pakaian itu sama. Artinya apa? Seminggu lagi ya dekat, 1 bulan lagi ya dekat, 1 tahun lagi ya dekat, 1 abad lagi ya dekat. Mengapa? Karena 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 abad ini masih bisa dicapai ini, masih bisa ditunggu, itu bisa dicapai. Tapi kalau yang telah lewat, walaupun baru 1 detik, itu nggak bisa dicapai ini. Diraih lagi sudah nggak bisa ini. Makanya orang bisa mengatakan 1000 tahun yang datang lebih pendek daripada 1 detik yang lalu. Nah, itu logika memang mengatakan seperti itu. Karena kita tidak bisa kembali. Yang sama halnya dengan Allah mengatakan, ya, 1 hari dalam hitungan Tuhan, ya, sama dengan 1000 hari hitungan kita ini. Itu kan menggambarkan bahwa waktu memang relatif, ya relatif ini. Orang hidup kemudian meninggal. Yang meninggal sudah sejak zaman Adam ya. Orang meninggal dunia ini. Sampai ke zaman sekarang pun banyak orang meninggal dunia. Sejak Adam sampai ke kita ini sudah berapa ribu tahun. Ya, berapa ribu tahun ini.
kan sudah sangat lama ini. Itu ketika sampai hari kiamat, begitu kiamat dibangkitkan dengan satu seruan, tiba-tiba lalu semua manusia bangkit, itu ditanya, tahu dikubur di alam barzah ini berapa tahun ini, berapa lama ini? Ternyata dia menjawab, saya di alam kubur hanya ya setengah hari pagi atau setengah hari sore ini. Jadi padahal realitasnya ribuan tahun ini, tapi rasanya itu baru setengah hari itu. Ini menambahkan bahwa kita perlu belajar lebih sungguh-sungguh, tidak hanya menurut pemahaman kita, tapi juga bagaimana Rasulullah memahami, para sahabat memahami terhadap petunjuk wahyu. Nah, saya kembali ke orang dalam kuburan tadi ini. Sebaliknya kalau yang baru dikubur oleh orang baik, yang datang itu manusianya wajahnya tampan dan berbau harum. Ya. Dan dia mengatakan kepada orang itu, saya akan menemanimu sampai hari kiamat. Nah, ini kalau kita kembali kepada ajaran Al-Qur'an ya, referensinya ya, bahwa setiap orang itu akan memetik buah pekerjaannya sendiri. Diungkapkan dalam bahasa Al-Quran dengan berbagai macam bentuk, berbeda-beda ungkapannya, tapi kurang lebihnya sama maksudnya ini. Ya misalnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya, dia bilang yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran ya, Allah taziru waziratun wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Itu yang ada dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa yang direkam oleh Allah sampai ke kita ini. Coba kita buka surat An-Najm ya, surat ke-53. Mulai dari ayat 36. Amlan binabak bima fi suhbi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. An-Najm 36. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya, jadi di ayat ini bisa dijadikan pedoman supaya kehidupan kita menjadi tenang. Ya, kenapa menjadi tenang ini? Karena ketika orang memahami ya, ayat tersebut, ya, kita hanya akan memetik buah perbuatan kita sendiri. Artinya apa? Kalau ada orang lain yang menyimpang,
orang lain pula orang tersebut pula yang akan menanggung ini. Bahwa ketika ada orang lain menyimpang lalu terbuka kesempatan buat kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, sehingga kita beruntung, ya itulah turunan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika orang merasa tidak enak dengan orang lain yang melakukan tindakan maksiat atau tindakan mungkar ya kita mesti dibimbing oleh ayat ini. Kalau dia yang mungkar, dia juga yang menanggung. Tapi pada saat yang bersamaan dia melakukan kemungkaran, terbuka kesempatan buat kita untuk nahi mungkar. Yang itu kita akan menjadi orang yang beruntung. Dia bisa beruntung kalau dia mengikuti peringatan kita. Tapi kalau dia tidak mengikuti, dia rugi. Makanya dalam ayat lain dikatakan begini, ya falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yaksubun. Ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami pun menyelamatkan orang-orang yang melakukan pencegahan kepada kemungkaran. Tapi karena yang dicegah juga mau nekat, kata Allah, kami pun menyiksa mereka dengan siksa yang pedih lantaran mereka berlaku fasik. Fasik itu sudah tahu tapi nekat dikerjakannya. Nah itu tegas ya. Sehingga dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata kejahatan yang kita saksikan itu menjadi pintu bagi kita menuju kepada keuntungan, yaitu kalau kita mau nahi mungkar ya. Jadi jangan sampai lalu kita berlarut ya dalam kesedihan lantaran ada orang lain yang melakukan tindakan yang mungkar ini. Berlarut kalau pikiran kita nggak enak, nggak usah gitu, nggak usah makan, itu namanya sudah salah arah, salah tingkah itu namanya. Nggak demikian kalau kita dipahami ini. Dulu pernah saya sampaikan ya di sini bahwa orang kalau mengikuti petunjuk wahyu ini, sedih aja nggak boleh kok. Sedih aja nggak boleh. Makanya lalu kesedihan itu ditiadakan pada orang yang beriman dan beramal saleh. Coba dibaca di surat Al-Baqarah ayat 277. Al-Baqarah 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, di situ kalau katakan la khaufun, tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak bersedih hati. Itu oleh-oleh ditiadakan ini. Karena Pak sudah membiasakan diri mengontrol semua perbuatan yang dia lakukan
itu bentuk dipastikan bahwa ini adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat dalam pandangan Allah. Sehingga karena dia mengontrol, ya, tidak muncul rasa takut jadi. Di antara fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang berusaha mengontrol dirinya, ya, itu Allah katakan begini di surat Fusilat, ya, coba dibaca surat Fusilat surat ke-41 ayat 31, ya. Fusilat ayat 31. Ayat 30, ya. 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, jadi di ayat ini, ya, di antara hasil, ya, yang akan diperoleh oleh orang yang bersungguh-sungguh terus taat kepada Allah, ya, dalam bahasa namanya istiqomah, ya, itu Allah kirim malaikat kok. Itu dalam bahasanya tantangan jalu, itu turun bergantian. Jadi malaikat itu turun bergantian, tidak hanya satu malaikat saja, tidak ini. Malaikat satu turun memberikan bisikan, nanti yang lain berganti lagi turun membisikkan lagi. Bisikannya Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah kau takut dan janganlah kau sedih. Ini memang nggak boleh sedih, nggak boleh takut. Ya, itulah logika Al-Quran seperti itu. Ya, logika Al-Quran seperti itu. Karena ketika ada orang yang katakanlah dia belum kenal Al-Quran, sadar juga dia orang itu perlu diajari Al-Quran gitu. Ada orang sudah mengerti Al-Quran belum mengamalkan, itu perlu diajak untuk mengamalkan. Itu selalu saja ada upaya-upaya yang bisa berguna buat orang lain. Ya, kalau Rasulullah itu menyuruh kita beriman, itu bukan berarti Rasulullah tidak beriman. Rasulullah menyuruh kita beriman, dia beriman lebih dahulu. Coba dibaca di surat Al-A'raf, ya, ayat 158. A'raf surat ke-7 ayat 158. Qul ya ayyuhan nas Al-A'raf 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit wa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad,
Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi di sini ada perintah fa'aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian, hai manusia, kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata Rasul dijelaskan an-nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi, yaitu nabi yang ummi yang juga beriman. Jadi ketika dia mengajak beriman, dia sudah beriman. Jadi andaikan ya yang diajak nggak mau beriman, dirinya nggak rugi. Dalam sejarah ya, sebagian versi ya, karena versinya banyak ya, sebagian versi mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengajak pamannya Abu Thalib. Ya. Tapi Abu Thalib ini dihalang-halangi ya oleh tokoh kafir, ya, sehingga dia semacam takut kalau dia masuk Islam, menerima ajaran Rasulullah. Nah, singkat cerita, lalu pamannya itu meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman ya, dalam keadaan tidak beriman ini. Lalu turunlah ayat. Nah, itu turunlah ayat menurut versi sebagian orang ya, karena sebagian orang lain tidak seperti itu kan. Turun ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, itu yaitu pamanmu ini. Akan tapi Allah beri petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Nah, pamanmu itu termasuk orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk. Makanya dia tidak mendapat petunjuk. Tapi menurut sekali yang lain, tidak demikian. Masa sih Allah menyuruh manusia semua manusia beriman, kalau mau beriman nggak boleh? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Makanya lalu pemahaman yang mengatakan bahwa Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan nanti ada orang yang tidak dikehendaki, ini tanda tanya ini. Memang ada manusia yang tidak dikehendaki untuk beriman. Wong Allah menyuruh semua manusia untuk beriman. Tak satu pun manusia yang tidak disuruh beriman. Dalam Quran dikatakan manusia disuruh beriman, disuruh beribadah, disuruh bertakwa. Itu tegas perintahnya dalam Al-Quran ini. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beriman, ya dia salah dia ini. Salah. Tidak mau beribadah, ya dia salah. Tidak mau bertakwa, ya dia salah. Ya, sehingga lalu orang-orang yang ketika dia hidup tidak mau beriman, ya dia menanggung resiko. Ya, menanggung resiko ini. Nah, oleh karena itu sebutan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha, ya, bahwa engkau yang Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada yang kau cintai, ya, itu maksudnya bahwa persoalan seseorang mendapat petunjuk itu faktornya banyak, bukan hanya Allah, bukan hanya Allah dan Rasul, tapi juga ada faktor lain. Yang diseru ini seperti apa? Lalu lingkungan juga berpengaruh, yaitu tokoh kafir yang ada di sebelahnya itu juga berpengaruh. Nyatanya dia mempengaruhi, lalu dia bisa dituruti kemauannya, meninggal dalam keadaan tidak beriman ini. Nah, kalau menurut pemahaman saya, ayat itu ya,
menjelaskan bahwa Muhammad, engkau sudah mengajak pamanmu nggak mau masuk Islam, kamu nggak perlu bersedih karena usahamu itu sudah ada pahalanya. Ancaman itu sudah dihitung oleh Allah ini, bahwa dia tidak menerima karena faktor internalnya yang dia tidak siap menerima. Ya, jadi faktornya dari Allah sudah menurunkan ayat untuk menyuruh orang beriman. Dari Rasulullah sudah menyampaikan tugasnya, tugas risalahnya mengajak semua manusia untuk beriman ini. Dari Allah sudah, dari orang sudah, tinggal dari orang itu. Dan faktor lingkungan. Kan ada orang yang baru aja masuk Islam kemudian diusir dari rumahnya, kan faktor lingkungan ini. Kalau orang itu takut ya, wah kalau saya masuk Islam kemudian nanti diusir, saya nggak enak, wah saya nggak jadi masuk Islam. Itu namanya takut pada faktor lingkungan ini. Tapi ketika dia berpikir bahwa nggak perlu takut, nasib seseorang itu ditentukan sendiri kok, bukan orang tua, bukan orang lain kok. Dia pilih tetap aja beriman. Kalau diusir ya nggak apa-apa. Zaman Rasulullah ya banyak sahabat yang masuk Islam kemudian diusir ya. Bahkan dengan senang hati meninggalkan tempat tinggalnya di Mekah, hijrah ke Madinah ini. Nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa ini. Hanya bawa tubuh aja dengan pakaian yang bisa dipakai, yang bisa dibawa ini. Tapi nanti di Madinah itu mau makan apa dan itu mereka pasarnya kepada Allah. Ya. Sebagai orang yang taat kepada Allah tentu Allah akan menjamin. Nah itu yang, jadi kalau kita cermati sebenarnya ada sisi yang perlu kita lihat, jangan sampai lalu dia nggak beriman dan nggak diberi petunjuk oleh Allah. Loh, kapan Allah melarang mendapat petunjuk itu kapan? Kapan Allah melarang kita mendapat petunjuk? Kapan ada? Oke, saya kira itu mungkin apa yang saya sampaikan. Sudah pukul 8, 5 menit dari masa dalam waktu sisa waktu. Tanya jawab kalau ada yang mau nambah, kamu untuk bertanya. Monggo, silakan. Bapak Ibu Bapak, kalau ada yang mau. Oh, kalian ya. Monggo, Pak Selamat dulu berhubungan dengan Pak Gunadi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa makna dari dan mulanya relasi dengan nasib? Bagaimana itu menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi Takkan dipun bagaimana Bisa pakai mic ya. Saya ulangi lagi. Tidak jelas ini. Alhamdulillah. Apa arti makna sifatullah? Sifatullah. Lalu ada korelasi enggak antara nasib tadi yang benar asalkan dan juga termasuk kodrat manusia? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sifat itu artinya pewarna, celupan air, menter ya. Kalau baju putih kena kulit ya, lalu warnanya terganggu, bisa diwenter ya, masukkan pewarna, nanti dikeluarkan, nanti warnanya masih jadi baru ya, seperti yang ini. Nah, Al-Quran itu sifat. Ya, sifat itu celupan. Maksudnya apa? Manusia di seluruh dunia ya, dengan wataknya yang berbeda-beda. Itu kalau belajar Quran, dia memahami Quran, mengamalkan, produknya akan sama nantinya. Kalau orang beriman di mana-mana, dia mesti lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain misalnya ini. Makanya ketika ya, contoh aja ya,
ketika sahabat Muhajirin datang ke Madinah, ya. Orang-orang Ansor ini karena dia sebagai orang beriman harus memikirkan dirinya lebih kuat. Maka coba sikapnya dilakukan oleh orang-orang Ansor kepada kaum Muhajirin ini. Ya, pilihannya kaum Muhajirin butuh tempat tinggal, kamu tinggal di rumah ini, seperti rumah ini. Butuh makan, diberi makanan. Butuh apa lagi yang kira-kira bisa diberikan, kalau dia punya diberikan. Sampai dikomentari oleh orang yang tidak beriman, orang-orang munafik. Komentarnya apa? Warroha ulai dinuhum. Itu loh orang-orang Ansor tertipu oleh agamanya ini. Jadi dia memberikan bantuan dengan cuma-cuma, makanan, tempat tinggal, mungkin uang dan seterusnya, tanpa mengharapkan balasan sedikit pun dari orang-orang yang diberi. Itu kata mereka, itu tertipu itu di dunia ini oleh agama ini. Jadi agama itu menipu ini. Lo coba orang memberi bantuan cuma-cuma itu kan nggak nalar itu. Tapi kalau orang itu pakai agama jadi nalar, karena bisa dijelaskan. Kalau orang itu sedekah, bantu kaum Muhajirin itu, yang dapat pahala adalah yang sedekah, yang memberi itu bukan yang diberi. Jadi dia kelihatannya memberi, tapi sebenarnya dia mendapat. Makanya dalam pandangan Tuhan, memberi sama dengan mendapat. Itulah logika agama. Kalau nggak benar agama nggak bisa itu. Makanya para ulama besar itu kalau saya lihat mengagumkan mereka. Mereka bekerja keras, dapat hasil yang sangat banyak. Hasilnya itu berbagi semua, berbagi para orang yang membutuhkan ini. Itu yang dilakukan oleh para ulama besar ini. Mereka kerja keras, setelah dapat semuanya itu dikeluarkan. Yang ujinya sepenuhnya saja ini. Yang memang hanya sepenuhnya, memang perlu lebih banyak nggak perlu ini. Tapi besok kita kerja lagi, dapat lagi. Besok lagi kita kerja lagi, dapat lagi. Nah itu yang ditanamkan oleh Al-Quran. Allah bilang, ya, man amila sholihan falinafsihi, wa man asa fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzalamil abid. Ya, begitu disebutkan dalam surat Fussilat, ya, surat 41 ayat 56. Jadi sebuah itu pewarna. Al-Quran sebenarnya adalah pewarna. Ayat-ayatnya itu semuanya pewarna itu. Orang dicelup dengan Quran, jangan sama ini. Anda ketemu dengan orang yang mengerti Al-Quran di Mekah, di Iran, ya, di mana, Uni Soviet misalnya, atau di Amerika, di Australia, jangan sama ini. Akan sama ini. Sampai di dalam Quran itu direkam loh. Tinggal aku mereka para sahabat Ansar ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memberi bantuan kepada kaum Muhajirin pada diri mereka sendiri membutuhkan. Loh, bantuan yang diberikan sebenarnya mereka butuhkan untuk diri mereka sendiri. Tapi itu dilakukan, diberikan kepada kaum Muhajirin, mendahulukan orang lain. Kelihatannya mendahulukan orang lain, tapi dalam pandangan agama dia memberi, yang dapat yang memberi. Ya dia mendahulukan dia sendiri. Sehingga kebaikan dalam agama, dalam Islam ya, itu ganda. Semua kebaikan selalu berlipat ganda. Yang sosial sekaligus mengandung yang individual. Makanya orang tidak pernah rugi, ya. Tidak pernah rugi. Kalau orang itu suka sedekah, itu nggak pernah rugi, nggak hilang kok. Tidak hilang itu, ya. Makanya dalam satu athar ilahi, ya, saya sebut athar ya karena ini dilakukan oleh atau terjadi pada sahabat, ya. Di dalam kitab Ar-Ruh, ya,
di dalamnya dikatakan ada seorang, ini zaman Rasulullah ya, zaman Rasulullah, Aisyah masih hidup ya, ada seorang wanita yang bapak ibunya sudah meninggal dunia. Nah, ketika wanita ini tidur, itu dia bermimpi, diperlihatkan kondisi bapak ibunya di sana ini. Ternyata pertama dilihatnya ayahnya dalam keadaan bersenang-senang, gembira itu. Nah, karena ibunya ini sudah meninggal, dia sudah ingin tahu kondisi ibunya seperti apa. Dia bertanya kepada ayah, ya, aina ummi, di mana ibuku? Lalu ayahnya bilang, unduri, tolong lihat di sebelah sana ini. Maka begitu saya bicara sama wanita tadi ya, saya melihat ibuku di sana, ternyata ibuku dalam keadaan kehausan yang sangat, ya, terengah-engah dia ini, ya, seperti hewan yang betul-betul membutuhkan bantuan minuman. Tidak hanya itu, bahkan ya, dia tidak menggunakan pakaian. Ini yang lebih tidak menggunakan pakaian ini. Dia hanya memegang sepotong kain, ya, untuk menutupi bagian tubuhnya yang tidak layak kelihatan ini. Nah, sehingga aku sebagai anak perempuannya merasa iba, merasa ingin membantu. Maka saya minta air kepada ibu, kepada bapak, kepada ayah, dengan gelas yang kemudian saya beri, saya terima, saya mendekat kepada ibu saya ini. Begitu sudah dekat, ternyata tiba-tiba terdengar suara dari atas, "Ai basallahu yada," begitu. Mudah-mudahan Allah mengeringkan air yang ada di gelas saya ini. Ternyata kering airnya ini. Tapi yang kering bukan hanya air dalam gelas yang ada dalam mimpi, tangannya sendiri mati itu loh. Dan matinya tangan itu sungguhan. Kamu tidur dia sudah sakit gitu. Nah, yang mungkin ada strategi Allah untuk mengajari manusia ya, sehingga kita pun bisa bercerita seperti itu. Lalu keesokan harinya dibantu tangannya, kemudian dia keluar kepada tetangga ya, di mana ibu pada berada ya. Kemudian ibu yang melihatnya, kok jadi begitu, tangannya kemarin nggak seperti itu, sekarang dibalut ini. Dia menekan mereka penasaran apa yang terjadi pada orang itu. Lalu orang itu pun bercerita, ya, semua yang dilihatnya dalam mimpi diceritakan ini. Nah, kesaksian dari tetangga kanan kirinya ini, memang yang namanya bapakmu dermawan sekali. Sementara ibumu tidak sedekah kecuali dengan sepotong kain dan kuah lemak yang untuk orang-orang yang sudah umur seperti saya ini sudah tidak mau makan, tidak mau mengkonsumsi kuah lemak tadi ini. Nah, tampaknya di situ ya cocok dengan referensi Al-Quran bahwa karena bapaknya yang dermawan, ya bapaknya yang menikmati hasilnya. Ibunya yang dia kikir, ya, maka lalu dia bernasib seperti itu. Ini menggambarkan bahwa orang kalau ingin bahagia, memang tidak ada jalan lain kecuali beriman dan beramal saleh, ditingkatkan terus-menerus. Jadi kata yang sederhana ya, orang menyebutnya kata yang mungkin tidak operasional atau tidak terukur ya. Tapi kalau menurut Al-Quran sangat mudah ukurannya ya. Bisa dideteksi satu persatu ini. Itu Pak, jadi tentang sibuk seperti itu nih. Kita aja lah yang latar belakangnya berbeda-beda. Ada guru, ya, ada petani, ada pedagang, ada dosen, ada apalagi berbeda-beda ini. Tapi kalau diajari Quran, belajar Quran, lama-lama kan menuju kepada persamaan.
Nah kalau sama, nah itulah manusia. Maka Allah bilang siapa yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah ini. Ya, jadi Al-Baqarah ya. Saya kira itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak pemahaman lebih lanjut surat Al-Baqarah ayat 62. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat Al-Baqarah ayat 62 itu menggambarkan bahwa nama itu sebenarnya tidak begitu penting, Pak. Nama komunitas, namanya orang-orang beriman, ya, atau dia mungkin namanya Yahudi atau Nasrani atau Sobikin, ya, atau apalagi lah nama yang disebutkan orang ini. Itu sebenarnya dalam pandangan Islam nggak begitu penting. Artinya nama itu bukan penentu, ini. Tapi yang menentukan itu adalah kelanjutannya, yaitu iman dan amal saleh. Itu yang pokok. Orang-orang di Barat ya banyak yang mengaku lebih beragama. Tentu agama yang mereka anut yaitu agama Nasrani misalnya. Sehingga lalu mereka mengatakan, orang Nabi mengatakan nggak akan masuk surga kecuali beragama Nasrani. Begitu orang Yahudi nggak merasa lebih religius, sehingga mengatakan orang nggak akan bisa masuk surga kecuali beragama Yahudi. Mungkin orang Islam bukan seperti itu, Pak. Orang nggak bisa masuk Islam, nggak bisa masuk surga kalau bukan Islam ini. Nah, itu komentar Allah, itu adalah amanah kalian. Seakan-akan orang bisa masuk hanya dengan menyematkan nama-nama ya Yahudi, Nasrani atau Islam atau apa lagi gitu ya. Tapi yang Allah gunakan sebagai ukuran, sebagai apa namanya indikator, sebagai apa? Dia sebagai ukuran atau indikator yang diperhitungkan, yang direkam oleh Allah, itu adalah iman dan amal saleh. Maka dikatakan man amanah billah, man di situ adalah diambil dari alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Jadi komunitas manapun, ya sudahlah, orang nggak mau menamakan komunitas, yaitu seorang diri misalnya ini, seorang diri ini. Tapi kalau dalam dirinya itu ada iman dan ada amal saleh ya, dia percaya kepada Allah, percaya pada hari akhir ya, dia beramal saleh, Allah selamatkan, Allah selamatkan. Doa ayat itu turun kepada Rasulullah. Rasulullah mendapat wahyu abad keberapa? Abad berapa, Pak? Abad ke-7 toh. Karena Rasulullah lahir tahun 571, lahir berumur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Jadi kira-kira tahun 610 atau 611 diangkat jadi Rasul. Kan abad ke-7. Ya, abad ke-7. Sebutan ajaran agama Nasrani misalnya ya, atau Nasoro atau apa orang menyebutnya ya, itu mengalami perubahan dari tauhid menjadi trinitas. Itu kurang lebihnya pada tahun 325. Saya ingat saya 315 ini. Itu merupakan hasil sidang konsili mereka. Dan kalau abad 325 itu kan
namanya abad keempat ya, abad keempat. Nah kalau Rasulullah menerima Al-Quran pada abad ke-7, sudah 3 abad, selisihnya 3 abadan ini ya. Itu sudah terjadi penyimpangan yang sangat jauh. Sebelum Rasulullah sudah menyimpang ini. Jadi zaman Rasulullah sebutan Yahudi Nasrani itu sudah menyimpang, Pak. Sudah menyimpang. Tapi Allah tidak menilai secara gelondongan ya, secara apa? Dipukul rata itu tidak. Allah ingatkan bahwa di antara ahli kitab ada yang lurus juga. Coba dibaca surat Al-Imran surat ketiga ayat 113 sampai 115. Laisu sawa min ahli kitab 113 sampai 115. Al-Imran 113 sampai 115. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatun yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud salat. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi di ayat ini itu menyinggung ya, ayat ini menyinggung persoalan ahli kitab. Ahli kitab itu penganut agama selain pengikut Rasulullah, menurutnya ahli kitab ini. Ya ada Yahudi, Nasrani, itu mayoritas ulama menyebutnya ahli kitab itu ya Yahudi, Nasrani. Ya, tapi menurut penjelasan yang lain, ya tidak hanya Yahudi, Nasrani. Ya, ada Hindu, Buddha, Konghucu, itu semua juga masuk kategori ahli kitab. Ya, karena kitab-kitab yang terdahulu itu sudah mengalami penyimpangan. Ya, yang dalam bahasa Quran disebut dengan istilah yuharrifuna kalim amma mawadhihi. Mereka telah mengotak-atik firman Allah dari tempat yang sesungguhnya. Ya, yang ada yang tidak cocok dibuang, kemudian yang dianggap cocok dimasukkan dulu. Ya. Tapi Allah menilai bahwa di antara kita ada umatnya seorang pun dikatakan umat kok. Ibrahim itu dikatakan umat. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim seorang diri dikatakan umat. Ya. Jadi kalau ada orang beragama, katakan Yahudi atau Nasrani, kok dia masih mengikuti yang dijelaskan di ayat ini, beriman kepada Allah itu, ya, dia juga membaca
ayat-ayat di malam hari, dia sujud, dia amar ma'ruf nahi munkar, ya berlomba-lomba dengan kebaikan, ya dia termasuk juga orang soleh kata Allah. Termasuk orang soleh. Jadi soleh itu bukan apa namanya khas miliknya pengikut Muhammad, tidak. Tapi soleh itu adalah disematkan kepada siapapun yang iman kepada Allah dan dia beramal saleh. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di akhir ayat, di ayat 115-nya, kebaikan apapun yang Allah kerjakan tidak akan diingkari balasannya. Allah akan membalas. Dan Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata sebutan takwa juga masih berlaku buat hari kita. Ya, sehingga kita jangan sampai lalu mengatakan, pokoknya kalau bukan pengikut Muhammad nggak mau surga. Quran nggak mengatakan begitu. Nggak mengatakan begitu. Quran mengatakan yang mau surga yang beriman bermasalah itu kalau dalam Quran. Kalau nggak ada iman bermasalah nggak bisa. Anda baca surat Muhammad surat 47 ayat 12. Dibacaannya kan apa? Surat Muhammad ayat 12. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Jadi kalau kita belajar Quran tegas jelas kok petunjuk. Siapa yang dimasukkan dalam surga? Yang beriman pada masalah. Oh, itu kata Allah, bukan kata Rasul, bukan kata siapa-siapa. Kata Allah ya. Jadi tidak nafsu karena Quran itu adalah satu kitab yang diterima secara mutawatir. Dikonfirmasi oleh Allah melalui malaikatnya, suruh ngecek baca Rasulullah ini ayatnya ada yang bilang atau tidak, dicek itu utuh. Jadi betul-betul mutawatir. Mutawatir itu valid itu, betul-betul sahih gitu loh. Tapi kalau selain Al-Quran sudah banyak yang terjadi apa namanya distorsi atau terjadi erosi ya. Sehingga di sana sini lalu banyak kesalahan-kesalahan. Banyak kalau baru sekalian ingin memastikan diri ya kira-kira layak nggak dimasukkan ke dalam surga, harus belajar Al-Quran. Mumpung kita masih hidup. Saya kira itu karena sudah tepat waktu 30 menit. Sambil di sini aja, nanti bagi yang belum sempat bertanya bisa ditanyakan pada baik kesempatannya. Yang mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, kalau ada yang mau bertanya tapi karena waktunya sudah habis, ini besok bisa ditunda dulu, dicatat supaya tidak lupa. Bulan depan insya Allah kita akan ketemu lagi, bisa dengan tanyakan. Demikian pengajian pada malam hari ini sudah selesai. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah serta doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Irang lamunipun nyuwun pangapunten
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik kuntur, dari akan sebelum kuntur di Lujeng. Selamat di jalan sampai tujuan. Irfan, kedah. Ini kebanyakan makan daging jadi lupa. Perolehan infak malam ini sebesar 672.000. Jika total menjadi 7.885.000. Semoga Allah membalas kebaikan ibu bapak sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin.